warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Waalaikumsalam teman-teman, untuk warahmatullahi. menindaklanjuti tugas mata kuliah kita tentang desain model pembelajaran PBJL, marilah kita berdiskusi melalui daring ini bagaimana cara kita nanti mendesain model pembelajaran. Baiklah, materi ini kita ajukan dulu kepada Pak Ardius untuk menjelaskan tentang pengertian daripada PBD pembelajaran berbasis proyek ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Baiklah teman-teman ya. Eh, Menurut saya ya, sebuah model PJBL ini, model pembelajarannya model ini di dalam penerapan ya nanti untuk pembelajaran itu kita harus mengikuti sintak-sintaknya. Nah, walaupun kita belum menguraikan sintak-sintak yang harus kita lalui tahap demi tahap atau langkah demi langkah menuju ke pembelajaran PJBL ini sesungguhnya, yang perlu kita ketahui inti dari PJBL ini nanti adalah kita selaku guru akan memberikan sebuah proyek kepada anak. Nah, sebuah proyek kepada anak ini sehingga nanti anak akan melaksanakan kegiatan proyek yang biasanya akan menghasilkan sebuah produk. Nah, tinggal di sini kita seluruhnya cari dulu materi apa yang di KD-nya memang berbicara tentang eh, model ini dan KD keterampilannya itu di silabus terpampang bahwa di KD 4 itu untuk keterampilan itu eh, bisa menerapkan PJBL ini. Nah, menurut saya itu mungkin ada tambahan yang lain-lain. Jadi untuk yang sementara ini kita tentukan dulu kurang lebih topik-topik atau materi-materi yang bisa digunakan untuk PJBL dan di silabus KD-nya di KD 4 terutama KD keterampilannya memang berbicara tentang PJBL tentang sebuah proyek yang akan dibuat pada anak pada materi yang akan kita sajikan. Nah, itu pendapat saya mengenai PJBL. Mungkin dari yang lain juga ada lagi tambahan-tambahan Mbak Olin, itu mungkin dilempar ke yang lain, ke teman-teman yang lain mungkin, atau siapa yang langsung saja ya, kita nggak usah sungkan-sungkan Mbak Olin dan teman-teman ya, Iya. Oh, misalnya pengetahuan Bapak izin Pak. Ibu, iya ya, Berarti PJBL ini model pembelajaran itu berpusat ke anak didik kita, Pak ya. Berarti kita harus Eh, memberikan suatu tugas kelompok atau proyek kreatif kepada peserta didik kita untuk dilaksanakan. Nanti akan menghasilkan suatu hasil pembelajaran atau tujuan pembelajaran tertentu itu, Pak ya. Iya, kurang lebih benar. Menurut saya hampir hampir sama dengan Pak Darul ya. Di PJBL ini jadi pembelajaran yang terpusatnya kepada siswa dan kita sebagai guru cuma sebagai monitor ya. Di mana nanti di pembelajaran itu adanya proyek untuk siswa, jadi mereka banyak terlibat dalam pembelajaran itu. Dan terakhir nanti biasanya benar ada produk hasil dari proyek yang mereka kerjakan. Iya. Oke. Kalau iya benar. Kalau menurut Grant ya pada tahun 2002 dia mendefinisikan bahwa PBL itu berbasis proyek ya. Dia merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam pada suatu topik. Nah, itu kalau menurut Grant, betul yang akan kita bahas sekarang. Berarti kira-kira topik atau materi pelajaran yang pas itu untuk PBL itu seperti apa ya, Bu ya? Yang pasnya gitu. Kemarin Izin, Mela lah ngomong juga kan ya Mela ya. ya, Mela ya, sama Jenny walaupun tidak dalam kondisi kita rapat tatap muka seperti ini langsung secara online ini di grup itulah bicara kan Mela kemarin mengusulkan misalnya pencemaran ya. Terus Jenny kemarin
mengusulkan tentang ambil apa Jen kemarin Jen? Aku lupa pula. Nah, coba kita. Hidroponik nggak Jenny kemarin? Nah, yo jadi kemarin tentang hidroponik. Atau Mela kemarin ada apa lagi Mela yang kau uraikan kemarin Mela? Yang apa tuh rangkaian listrik coba. Oh iya benar. Ya. Sekarang. Sintak-sintaknya dulu dah Pak. Oh iya benar sintak-sintaknya dulu ya. Yang pertama kita harus ngapain ya? Ya sintak-sintaknya. Yang pertama di sintaknya itu kalau tidak salah nanti kita berdiskusi lagi untuk mencari sambil berliterasi ya. Ya seingat saya dia harus menentukan pertanyaan mendasar dulu. Pertanyaan mendasar yang akan menuju ke berikutnya, ke langkah berikutnya dan selanjutnya ya anak-anak melaksanakan proyeknya sampai ke tahapan akhir mereka menghasilkan produk dari pembelajaran itu, dari proyek yang mereka buat, selanjutnya mereka mempresentasikan hasil yang mereka dapat, baik pada pelaksanaan proyek maupun hasil produknya, dan didiskusikan atau dipresentasikan di dalam kelompok kelas bersama. Kurang lebih begitu langkah-langkah itunya. Namun secara runut dari langkah-langkah tersebut secara beraturan dengan kalimat yang benarnya, itu nanti kita sama-sama berliterasi saja ya di Google dan lain-lain. Berarti kita harus buat LKPD dong, Pak? Ya, kalau itu harus ya, karena ketika kita mengajar ini membawakan suatu topik yang akan kita pilih nanti tetapkan bersama, kemudian kita akan masuk ke kelas, otomatis kita sebelum masuk kelas itu kita sebagai guru harus siap-siap mendesain seluruh perangkat pembelajaran yang akan kita pakai di saat melaksanakan topik-topik PJBL ini, mulai dari RPP benar Pak Darul ya, alhamdulillah diingatkan benar. LKPD ya, LKPD-nya pokoknya segala yang terkait dalam pembelajaran yang itu harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita siap untuk masuk ke kelas tersebut. Bagaimana yang lain? Oke Pak, setuju. Atau kita ini Pak, kalau kita misalnya yang proyek yang betul-betul dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari, kita gunakan ini Pak, materi apa, bioteknologi Pak. Jadi, jadi kan di dalam sehari-hari juga itu bisa misalnya ada buat tape, buat donat gitu Pak. Oh iya ya, memudahkan pula ya. Iya Pak. Ya, Mela sama Jenny kira-kira gimana? Kalau kita ambil bioteknologi, setuju enggak? Oh boleh, setuju Pak. Setuju ya. Berarti nanti siswanya tuh bikin donat, terus bikin laporan cara pembuatan donat gitu ya? Ya kurang lebih seperti itulah kalau kita akan menuju proyek dengan bioteknologi. Kita ambil bioteknologi yang memudahkan semua saja. Guru mudah, anak-anak juga mudah ya Dak ya. Ya, buat video ya Pak. Ya kita buat video. Oke. Jadi kita ini ya karena waktu kita kan mepet dalam kelompok untuk mengerjakan tugas ini. Jadi kita sepakat sudah ya untuk mengambil tentang bioteknologi tadi ya. Terutama bisa jadi masukan Mela benar bahwa nanti kita akan mengambil donat saja. Dan saya lihat-lihat ini di sini ya di silabus bioteknologi itu di pembelajaran kelas 9 dan memang KD-nya KD sampai ke tujuan-tujuan pembelajarannya di sini berbicara tentang kalimat yang bisa kita pakai memang benar-benar untuk pembelajaran PJBL. Jadi tidak ada kesalahan di silabus. Oke. Sepakat nggak kalau kita langsung saja ambil bioteknologi pangan saja ya, bioteknologi yang pangan, bioteknologi konvensional bagiannya ini merupakan biologi pangan. Jadi yang disebut Mela tadi saja membuat donat saja bagaimana? Pembelajaran setuju Pak. Setuju Pak. Oke, boleh Pak. Bagus itu Pak. Oke. Iya.
Nah, nantinya bagaimana? Ya, kita desain bagaimana di RPP-nya bagaimana, di video yang akan kita sajikan ke anak bagaimana, kemudian juga yang ngajarnya siapa maupun yang sebagai siswanya siapa. Mungkin ada yang mau tanggal misalnya, Pak, kita pakai siswa asli saja di sekolah siapa kayak gitu. Nah, atau bagaimana? Coba utarakan Pak, izin yang Pak, terbaiknya untuk di proses ini. izin Ya, Pak. Apa? Ah, ya. apa namanya? Kalau untuk sebagai siswa tuh kalau misalnya kalau di sekolah, kalau menurut saya itu agak susah juga sih. Kayak mana kita kita nih jadi mahasiswa, nah jadi siswanya, nanti salah satunya itu jadi gurunya gitu. Ya, Iya, Atau dari kalau ini. ya, Ya. iya, iya. Saya ngikut wae, manut wae, Mas. Ya. mm-mm. Jenny sama Mela gimana? Atau Mela sama Jenny ada sekolah yang muridnya tatap muka full ibaratnya ya, jadi bisa mau memakai siswa sesungguhnya. Coba bisa Kalau di Jenny sama Mela. Kalau di sekolah kami memang tatap muka setengah, tapi setengahnya lagi kan daring. Tapi kalau kita nak buat donat di sekolah itu kan juga susah, Pak. Kalau Iya, nak benar buat juga sih. bawa alatnya kan. Mm-mm. Nah, benar sih kata Bang Darul tadi, mending kita yang jadi siswanya, nanti salah satu dari kita yang jadi gurunya. Tuh. Ya, Kalau pakai siswa langsung agak susah. benar Tuh. juga sih, ya. Benar. Mm-mm. Kalau Jenny, cak mana Jen? Hmm, Ada Kalau masukan enggak kami Jen? setuju banget. Kalau misalnya kita memakai siswa, itu belum tentu juga siswa tersebut, terutama di Jambi ini susah, daring masih pembelajarannya masih daring. Mm-mm. Dan kalau misalnya kita lakukan praktik secara langsung ke siswa, itu pasti juga memberatkan siswa. Belum tentu Benar, benar. siswa Butuh mau modal ya, menerima dah ya. yang kita berikan ya. Jadi kita aja yang jadi muridnya, Pak. Mm-mm. Yang mana Mbak Olin? Yang mana Mbak Olin? Coba ngomong Mbak Olin. Kira-kira apa? Ah, Sepakat yang mana? Atau ada pilihan lain? tidak apa-apa Pak. Misalnya Bapak yang jadi gurunya, kami yang jadi siswanya, nanti kami yang akan melakukan proyek pembuatan donatnya gitu. Ya, boleh kalau Oke. seperti itu ya. Nanti kita bagi-bagi saja ya atau urung rembuk di grup WA boleh ya. Misalnya RPP-nya bagaimana ini, siapa yang akan membuat bagian ini ya. Kita bagi-bagi kalau itu. Ya. Iya Karena Pak. kita nak cepat. Ya aku pada dasarnya setuju semua ya mau ke siswa asli maupun ke daring. Cuma mengingat pertimbangan dari kawan-kawan tadi benar masuk akal itu. Apalagi zaman sekarang kalaupun online nanti siswa yang melaksanakannya kita serasa agak memberatkan mereka ya. Belum mereka mau online-nya, belum dana dan biaya untuk membuat proyek ini ya dah ya. Lagian juga mungkin ini jadi pembelajaran kita sama-sama biar nanti dari pembelajaran yang kita sesama siswa dan guru ditarik kesimpulannya nanti biar sama-sama kalau sudah baik baru kita terapkan ke siswa yang nyata sesungguhnya dalam kelas kita ya dak ya untuk modal kita ngajar di kelas ya dak ya. Ya, betul. Ya sudah setuju dak. Jadi siapa sekarang yang kira-kira untuk jadi gurunya, siapa yang jadi siswanya, siapa biar kita laksanakan nantinya Pak, izin ya. Pak. Hmm. Kalau menurut saya sih Pak Ardius Bae yang jadi gurunya. Kenapa? Karena dalam proses pengalaman mengajar Pak Ardius mungkin lebih lebih gimana? Lebih banyak dari kami yang baru-baru nih Pak. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Nanti kami yang jadi siswanya gitu. Ya terima kasih ya kalau menunjuk ke saya. Cuma usia dan pengalaman bukan jaminan juga. Malahan yang muda-muda yang dapat ilmunya banyak, yang masih segar ilmunya. Mungkin yang paling muda di sini siapa? Mela ya? Jenny enggak? Jenny ya? Di Nah, Eh, apa suruh Jenny Pak, wae? Cak mana Jenny kalau Jenny jadi gurunya, ilmunya kan misalnya masih masih segar. bukannya saya tidak mau, Pak. Ya, Lebih intinya lebih cocok Bapak aja sih jadi gurunya daripada saya kalau di kelompok ini. itu ya. Ya, Bapak aja ya, Pak. Ya. Mela sama Orlin, cak mana lah?
Setuju yang mana? Habis ya sudah ini. Mana mereka nih? Waktu kita hampir habis. Apa-apa? Sepakat aja Pak, tadi sudah Bapak yang ngajar, terus kita mahasiswa jadi siswanya gitu, oke? Nah nanti kita bahas apa RPP dan LKPD-nya nanti di grup WA aja ya Pak. Ya. Oke. Seiring berjalannya itu ya. Ya. Baiklah teman-teman. Ya baiklah. Sepakat ya? Ya Pak. Sepakat. Sepakat ya, baiklah teman-teman. Sampai di sini dulu diskusi kita. Nanti kita lanjut ke WA grup ya sambil kita mendesain bagaimana nanti kita melakukan pembuatan donatnya tadi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.